SMK bisa, SMK SMK bisa, SMK Darussalam Karangkujung. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat, SMK Darussalam. Yaitu setiap hari Senin sampai Kamis dilaksanakan sebelum KBM mulai dari mulai jam 6:30 sampai jam 7. Kemudian hari oleh siswa ketika mereka akan penerjunan PKL yaitu pengabdian. Siswa itu sendiri karena beberapa faktor ya diantaranya dan program-program yang ada di SMK ini. Monggo. Perkenalkan kepada kami selaku pengawas SMK cabang dinas 10 Provinsi Jawa Tengah. Apakah tetap menggunakan asesmen nasional berbasis komputer atau kembali lagi ke awal tentang ujian nasional berbasis komputer? Bagian penyerapan lulusan SMK itu ada satu hal yang tidak terdata. Terima kasih. Dari semua hal yang didapatkan tadi, yaitu peluang ke depan SMK Darussalam apa? Apakah mungkin seperti itu Bapak kurang lebihnya potret dari SMK Darussalam Karangkujung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan kontennya bahwa kepala sekolah itu sudah menyampaikan informasi sesuai dengan tema yang dipilih, dan saya rasa Bapak Ibu juga sudah bisa memahami apa yang tadi disampaikan ini. Kemudian yang arahnya adalah untuk meningkatkan belajar lagi. Kemudian yang kedua, indikator yang dipilih adalah tentang program kerja. Di program kerja, ketika menyusun program kerja ini sudah dilandasi oleh dasar, yaitu data. Data yang kita pakai adalah menggunakan data atau pendidikan. Itu salah satunya. Walaupun sebenarnya masih banyak sumber yang lain. Di antaranya bisa menggunakan hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, refleksi yang dilakukan oleh dan bukti-bukti yang lain. Kemudian yang ketiga, keterlibatan Bapak dan Ibu selama proses daripada kegiatan pemaparan. Ini sudah terjadi interaksi yang cukup efektif. Ada yang menguatkan, ada yang minta klarifikasi, ada yang minta kejelasan lengkap. Kemudian satu hal yang perlu saya sampaikan. Jadi ke depan biar nanti lebih ketika kita memikirkan yang kedua, ketika yang kedua, ketiga dan seterusnya. Bahan paparan ini untuk bisa lebih sederhana, terutama pada yang untuk tampil, supaya fokus kita yang pertama misalkan yang mau disampaikan terkait dengan pengembangan kompetensi lulusan.
Yang cukup menarik di situ. Karena kita tahu Pak, sekolah kita itu masuk sekolah besar. Tapi endingnya di ujung kalau pendidikan kita itu adalah warnanya abu-abu. Sehingga ini mestinya menjadi leading sektor program prioritas untuk tahun 2025 yang akan datang. Data rapor pendidikan 2024-nya itu adalah tadi masih seperti itu. Karena harus sudah didulu oleh coba mulai berkreativitas. Karena yang lain itu memang startingnya sudah larinya sudah mulai sampai. Kita sudah bagus. Cuman bagaimana kita tetap bisa mempertahankan eksistensi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Karena nasib daripada Bapak dan Ibu kalau sekolah swasta kan kembali juga bergantung kepada jumlah siswa itu. Makanya kita harus tadi betul kita sama setuju bagaimana Bapak itu bisa menjalin humanisasi sinergitas jangan sampai ada peer-peer. Harus satu spirit, satu tujuan dan satu impian. Sepakat ya? Harus seperti itu. Dan silakan kembangkan. Kalau untuk rapot sudah jalan nih. Termasuk kemarin dengan rapotnya PKN. Beda ya. Kalau di rapotnya itu kan tidak mengetahui kepala sekolah, tinggal ditambahkan aja Pak. Jadi kayak untuk validasi kan butuh kepala sekolah. Tidak hanya mengetahui pembimbing industri, kemudian pembimbing sekolah, tapi juga mengetahui kepala sekolah. Ini siswanya siapa nanti daerah. Gitu ya? Oke, saya rasa itu catatan dari saya. Selanjutnya saya izin minta waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk refleksi berdua dengan kepala sekolah untuk menanyakan rencana tindak lanjut yang mudah-mudahan bisa tindak lanjut itu oleh Bapak dan Ibu ke depannya agar sekolah ini semakin baik, semakin progres, semakin baik. Saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf tanpa bisa mengusir Bapak Ibu yang tidak berkepentingan. Saya hanya butuh kameramen personal tapi tidak saya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Darussalam. Saya ingin menurut Ibu apa hal yang bisa direfleksikan dari yang tadi dipaparkan yang dirasa menurut Ibu itu program yang tadi sampaikan yang masih merasa masih kurang dan itu perlu diperbaiki. Kenapa? Yang bisa direfleksikan ketika dari yang paparan tadi ya yang sangat-sangat masih kurang itu ya untuk tracer tadi itu sendiri Bapak. Jadi kita pun masih sampai sekarang itu masih menginisiasi ya bagaimana caranya tracer tadi itu bisa sampai 100%. Kemudian untuk yang kedua itu mengenai pembelajaran. Jadi ketika KBM itu ya kita kepingin setiap pembelajaran itu selalu berinovasi sehingga tidak memunculkan kebosanan dan mungkin bisa mengurangi tingkat bolosnya siswa atau pilih-pilih siswa dalam belajar seperti itu Bapak. Untuk cara-caranya bagaimana ya nanti kita itu saling ini ya yang belum terbentuk itu membentuk kelompok belajar itu Pak yang Kombel. Sebetulnya sih kita memang sering sharing ya antar sesama guru itu sering sharing tapi mungkin belum istilahnya belum mengena ke ini sehingga belum betul-betul optimal untuk disampaikan. Jadi poinnya yang ingin diperbaiki yang dirasa masih kurang adalah terkait dengan kurangnya tracker tadi dan kualitas pembelajaran tadi ya. Karena di rapor pendidikan tadi kualitas sudah masih. Terus yang kepala sekolah melakukan supervisi. Nah, coba dijawab
partisipasi observasi praktek pembelajaran. Jadi itu kan melakukan persiapan pelaksanaan observasi selama tahun 2004. Berarti kan buktinya nanti adalah SKP. Persiapan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.